merupakan salah satu tulang punggung kehidupan bagi kehidupan manusia. Namun, setiap tahunnya jutaan hektar tanah di dunia ini tercemar oleh limbah kimia, plastik, dan juga logam berat. Menurut data FAO, sekitar 33% tanah di dunia ini sudah dalam kondisi terdegradasi dan kehilangan produktivitasnya. Dampaknya, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada pangan dan kesehatan manusia. Pencemaran tanah terjadi ketika berbagai jenis limbah dan aktivitas manusia mengotori atau merusak kualitas tanah. Hal ini bisa berasal dari pembuangan sampah sembarangan, tumpahan minyak, bahan kimia beracun, limbah industri maupun penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Tanah yang kotor kehilangan kesuburannya karena struktur dan kandungannya berubah. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun, ekosistem bawah tanah terganggu, dan juga pertumbuhan tanaman menjadi tidak sehat. Dalam jangka panjang, pencemaran tanah juga dapat mencemari air tanah dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta lingkungan sekitar. Namun, setiap langkah kecil dapat membawa perubahan yang drastis. Ada beberapa cara sederhana namun efektif untuk mengurangi kontaminasi tanah. Pertama, kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Pestisida dan pupuk kimia memang cepat bekerja, tetapi efek jangka panjangnya merusak tanah. Dengan mengurangi penggunaannya, kita dapat membantu menjaga kualitas tanah dan air. Kedua, gunakan pupuk kompos atau organik. Pupuk alami dari sisa makanan, daun kering, dan kotoran dapat memperbaiki struktur tanah. Tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga membuat tanah lebih subur dan sehat. Ketiga, daur ulang dan manfaatkan kembali wadah bekas. Daur ulang membantu mengurangi sampah yang menumpuk dan mencegah pencemaran tanah akibat pembuangan barang yang sulit terurai. Barang bekas seperti kaleng, botol, atau kotak makanan dapat dimanfaatkan kembali sebagai pot tanaman. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan ruang yang hijau di rumah. Tanaman herbal, sayuran kecil, atau bunga bisa tumbuh dengan baik di wadah bekas tersebut, memberikan manfaat ganda bagi lingkungan. Untuk menerapkannya, kita memakai botol plastik bekas utuh sebagai wadah menanam biji toge. Pertama, cuci botol sampai bersih dengan sabun, lalu bilas hingga bersih. Setelah kering, buat beberapa lubang kecil di bagian bawah botol dengan paku yang dipanasi. Buat lubang sekecil mungkin supaya air bisa keluar tapi biji tidak ikut jatuh. Bilas lagi botol setelah dilubangi. Masukkan biji kacang hijau ke dalam botol melalui mulutnya. Untuk memulai perkecambahan, rendam biji selama 20 menit, lalu buang airnya dan tiriskan. Ulangi rendaman 20 menit lagi pada hari yang sama, sehingga total 2 kali per hari. Setelah tiap rendaman, bilas biji dengan air bersih, tuang keluar airnya, dan biarkan air mengalir keluar lewat lubang-lubang di dasar botol. Agar terlindung dari debu dan cipratan, letakkan botol yang berisi biji ke dalam plastik bekas lain sebagai pembungkus pelindung. Lalu posisikan botol secara horizontal atau sedikit miring di dalam plastik itu. Pastikan plastik pelindung tidak menutup rapat seluruh botol. Biarkan ada celah atau buat beberapa lubang kecil pada plastik pelindung supaya udara tetap bisa bersirkulasi. Dengan cara ini, botol tetap terlindung tapi tidak kekurangan udara sehingga resiko jamur berkurang. Periksa dan bilas biji setiap pagi dan sore sesuai jadwal rendam. Pada 1-2 hari pertama, kita bisa simpan pada tempat agak gelap jika ingin tunas tumbuh lebih putih dan panjang. Setelah tunas mulai muncul, pindahkan ke tempat dengan cahaya tidak langsung jika ingin ujungnya sedikit hijau. Dalam 2-5 hari, tauge biasanya siap dipanen. Jika muncul bau tidak sedap, lendir atau bercak jamur, buang isinya, bersihkan botol dan plastik pelindung, lalu mulai lagi dengan biji baru. Setelah panen, bilas tauge sekali lagi sebelum dikonsumsi. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi. Bukan hanya pemerintah atau aktivis lingkungan, tapi kita semua. Jika tidak ada yang peduli, bumi akan semakin rusak
tanah menjadi tandus, air tercemar, udara kotor, dan kehidupan makhluk hidup terancam. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil, dengan mengurangi bahan kimia berbahaya, memakai kompos alami, dan mendaur ulang barang bekas seperti botol atau kaleng menjadi pot tanaman. Kita ikut menjaga keseimbangan alam. Mari kita rawat bumi bersama, karena bumi yang sehat adalah akar dari masa depan yang cerah.